Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam wa syahrul unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Musyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga di masa pandemi ini senantiasa kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita siang hari ini adalah tentang puasa membentuk pribadi muslim yang sabar. Oke. Jadi sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Ada salah satu contoh yang luar biasa, yaitu contoh dari Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu rahimahullah, tahu Nabi Ayub alaihissalam? Tahu kisah-kisahnya Bapak Ibu? Ya. Pernah mendengar ya? Pernah. Alhamdulillah. Jadi gini, ya, Nabi Ayub alaihissalam, beliau menikah itu umur 30 tahun. Masya Allah. Sementara istrinya umur 20 tahun. Dikasih nikmat oleh Allah itu selama 20 tahun. Berarti umurnya berapa tahun? Nikahnya umur 30 tahun, dikasih nikmat Allah 20 tahun. Berarti umurnya 50 tahun. Nikmat kerajaan, nikmat 12 anak laki-laki yang ganteng-ganteng. Masya Allah. Nikmat perkebunan, perikanan melimpah semuanya. Semua rakyatnya patuh pada dia karena dia sebagai raja. Akhirnya Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, Nabi Ayub alaihissalam itu dengan nikmat yang luar biasa sampai iblis itu iri. Dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, pantas ya Allah, Nabi Ayub kau beri nikmat, dia patuh pada Engkau. Nabi Ayub taat takwa kepada Engkau karena kenikmatan yang luar biasa Engkau berikan pada Nabi Ayub alaihissalam." Akhirnya benar Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam. Masya Allah. Di tahun pertama, Masya Allah, di tahun yang pertama Allah menguji. Yang pertama adalah di hari pertama penyakit kusta. Tahu kusta Bapak Ibu? Kusta. Semua sekujur tubuhnya kena penyakit kusta. Di hari yang kedua ada gempa bumi yang luar biasa yang dahsyat. Semua anak-anaknya 12 meninggal semuanya, mati. Di hari yang ketiga semua perkebunan, semua perikanan kena badai, hancur semuanya. Dalam 3 hari dia kena penyakit kusta. Yang kedua, di hari yang kedua 12 anaknya meninggal. Di hari yang ketiga semua perkebunan, kekayaannya kena badai dan hancur lulantah, dia jatuh miskin. Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, saat itu Nabi Ayub sampai dikhawatirkan oleh rakyatnya kena penyakit kusta sampai rakyatnya ingin ngusir dia. Coba bayangkan. Akhirnya dia mengisolasi diri tengah hutan dengan istrinya. Alhamdulillah para jamaah ibu-ibu, istrinya itu setia, manut luar biasa. Diajak untuk isolasi diri ke tengah hutan. Masya Allah, setelah di tengah hutan, dari hidup yang nikmat luar biasa di tengah kerajaan, hidup mewah di istana yang megah, tapi akhirnya dia hidup di tengah hutan dengan istrinya di gubuk reog. Masya Allah. Saat itu Bapak Ibu rahimakumullah, dia umur 30 tahun menikah, dikasih nikmat oleh Allah 20 tahun, diuji oleh Allah di tengah hutan, baru 18 tahun dengan penyakit kusta yang luar biasa.
istrinya bilang begini, wahai suamiku, berdoalah engkau kepada Allah. Engkau kan nabi, engkau rasul. Sungguh doamu itu mustajabah. Setidaknya kalau kamu sembuh dari penyakit kusta, kata istrinya, kamu bisa berdakwah. Akhirnya para jamaah rahimakumullah, Nabi Ayub alaihissalam menjawab, wahai istriku yang tercinta, sudah berapa lama kita diuji Allah di tengah hutan ini? Isolasi mandiri kayak begini. Baru 18 tahun. Terus kisah kita dikasih kenikmatan oleh Allah berapa tahun? 20 tahun. Kata Nabi Ayub, enggak match. Saya sungkan kepada Allah. Dikasih kenikmatan oleh Allah 20 tahun, baru diuji oleh Allah 18 tahun. Yakin Nabi Ayub alaihissalam, Bapak Ibu, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menguji hambanya, pasti ada batasnya. Dan Nabi Ayub tahu ujian Allah itu ada expirednya. Fa inna ma'al usri yusra. Yakin bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, baru 20 tahun diuji oleh Allah, dia di tengah hutan baru berdoa, dan doa ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Nanti dibuka sendiri nggih. Surat Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 84. Doanya begini, doa yang luar biasa oleh Nabi Ayub alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massanad-durr wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idz nada rabbahu, ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, anni massanad-durr, ya Allah, engkau telah timpakan penyakit kulit kepadaku. Wa anta arhamur rahimin, sungguh engkau maha penyayang dari segala yang penyayang. Masya Allah, doanya nggak aneh-aneh, hanya wa anta arhamur rahimin. Nggak minta gini, ya Allah kembalikan anakku, kembalikan kekayaanku, kembalikan kerajaan, nggak begitu. Dan sembuhkan penyakit kulit itu kusta, nggak begitu, tapi wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, akhirnya Allah menjawab di Al-Anbiya 84. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Masya Allah, fastajabna lahu, Allah mengijabahi doa Nabi Ayub alaihissalam. Fakashafna ma bihi min dhurrin, maka Allah melenyapkan penyakit kulitnya Nabi Ayub alaihissalam. Wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan keluarganya. Wa mithlahum, bahkan Allah melipat gandakan keluarga, dikembalikan dengan berlipat ganda. Masya Allah, ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pembelajaran bagi orang yang beribadah, yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzikra lil 'abidin. Hadirin rahimakumullah, akhirnya ya, Masya Allah, jadi umur 30 tahun beliau menikah ya, 20 tahun dikasih nikmat oleh Allah, 20 tahun lagi diuji oleh Allah, match. Berarti umur berapa dia? 70 tahun. Masya Allah, ketika itu Allah segarkan kembali, luar biasa, disegarkan seakan-akan umurnya 30 tahun. Masya Allah, penyakit kustanya yang luar biasa tadi, sampai ulatnya itu sampai kelihatan itu, dilenyapkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah. Allah segarkan umurnya seakan-akan umurnya 30 tahun, dan istrinya umur 20 tahun lagi. Setiap tahun, Masya Allah Bapak Ibu, setiap tahun itu istrinya punya anak kembar 2 laki-laki terus. Selama 12 tahun kembar terus, dari 24. Saya tanya tadi berapa anaknya? 12. Meninggal semuanya karena kembar. Allah janji, wa mithlahu ma'ahu, Masya Allah, wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu. Allah lipat gandakan keturunannya, diganti oleh Allah. Yang 12 diganti berapa? 24 anak laki-laki semuanya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Monggo dari pembelajaran ini, semua rakyatnya kembali, perkebunnya kembali, anak 12 diganti 24 anak laki-laki. Penyakit kustanya dilenyapkan oleh Allah, sembuhkan oleh Allah. Karena apa? Dia yakin ujian Allah pasti ada expirednya.
Jadi para jamaah, dari kisah Nabi Ayub ini, yang pertama nggih, Nabi Ayub alaihissalam itu diuji oleh Allah. Dia bertakwa kepada Allah, sabar kepada Allah, walaupun dikasih kenikmatan tetap bertakwa. Dikasih kemelekatan, diuji oleh Allah, dia tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji benar, hadirin rahimakumullah, nggih. At-Tolak ayat 2, 3 sampai 4 ya. Allah berfirman, janjinya begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi jalan kemudahan, memberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki yang datanya tidak disangka-sangka. Di situ ayat yang keempat juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah janji, barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, maka Allah memberikan segala persoalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu rahimahullah, di masa pandemi ini nggih, walaupun pandemi tetap sabar bertakwa kepada Allah. Dikasih nikmat tetap menjalankan syariat Allah. Seperti Nabi Ayub alaihissalam. Allah janji ada jalan keluar. Al-Baqarah 183, insyaallah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Monggo guru ini dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu Ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi. Bu Ninis ya namanya ya? Dari jamaah ini setia sekali, jamaah kok Jalur ini. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Masya Allah, ini termasuk jamaah yang luar biasa. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan dua jalan. Yang pertama, sabar. Yang kedua adalah dengan jalan sholat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di masa pandemi ini nggih, monggo puasa tahun 1442 Hijriah ini benar-benar puasa yang mendidik kita, membentuk kita supaya kita punya sikap yang sabar. Insyaallah. Nggih, insyaallah kalau kita tetap sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ketika kita dalam kesulitan dan musibah apapun. Insya Allah kesabaran itu akan mengangkat derajat kita. Semoga hadirin rahimakumullah, yang terakhir tetap kita di mana saja memakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Insya Allah kita berkontribusi pada pemerintah. Semoga pandemi ini terus berakhir, dan semoga segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putri kita jadi putra yang soleh dan solehah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semua saja kita yang hadir di studio yang tercinta yang luar biasa nih, studio Pok Jaluh Surabaya ini, tentunya studio keren. Kita bisa berziarah sama-sama ke Makkah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Aku li qouli hadza wastaghfirullakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.